Asidki dalam pengembangan ilmu Al-Quran dan tafsir terbit. Nah, kemudian dari beberapa penulis sebelumnya itu sangat membantu kami dalam menyusun kerangka berpikir ya dalam penulisan tulisan ini. Di antaranya bahwa Hasbi Asidki adalah seorang intelektual yang terkenal dengan kerja kerasnya, kedisiplinannya, demokratis, kritis, menolak taklid dan menghormati pendapat orang lain. Kemudian beliau menulis salah satu kitab tafsir yang berjudul Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur yang ditulis selama 9 tahun dari tahun 1952 hingga tahun 1961. Tafsir An-Nur menjadi objek pada penelitian ini setidaknya ada 2 alasan. Di antaranya, yang pertama karena Hasbi Asidki memiliki reputasi dan independensi akademik yang teruji dan mumpuni, yang tidak hanya pada tingkat lokal saja, melainkan dunia internasional. Kemudian karya-karya beliau menjadi rujukan bagi para pengkaji Al-Quran, terkhusus di negara-negara Asia Tenggara. Yang kedua, alasan kami mengambil tafsir Hasbi Asidki adalah karena tafsir An-Nur disinyalir mampu mempersembahkan dan mewakili konsep moderasi beragama yang sesuai dengan alam pikir keindonesiaan yang heterogen dan plural. Nah, kemudian berdasarkan latar belakang, kemudian dari literatur review, maka kami membuat formula penelitian ya, yaitu untuk membahas bagaimana penafsiran Hasbi Asidki terhadap Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, adapun untuk metode penelitian, seperti tadi telah dibacakan di abstrak bahwa kami menggunakan jenis kualitatif melalui studi pustaka. Kemudian pendekatannya kami menggunakan humanis progresif, ya seperti tadi yang telah dibacakan. Nah, adapun untuk hasil pembahasannya, kami mengambil beberapa poin yang diantaranya ada biografi Hasbi Asidki, kemudian ada seputar tafsir An-Nur, ini berupa penjelasan tentang tafsir An-Nur, bagaimana penulisannya, dari sejak kapan, kemudian kitab tafsir An-Nur ini ternyata terdiri dari 5 jilid, yang mana di jilid pertama itu terdiri dari 4 surat pertama, kemudian di jilid kedua itu terdiri dari 6 surat berikutnya, kemudian di jilid ketiga terdiri dari 12 surat berikutnya, dan di jilid keempat terdiri dari 17 surat berikutnya, dan di jilid terakhir itu terdiri dari 71 surat terakhir. Nah, ada selanjutnya adalah tentang telaah definisi moderasi. Ini dari berbagai sumber referensi ya. Untuk telaah definisi mungkin bisa dibaca ya oleh teman-teman yang lain. Kemudian ada penafsiran Hasbi Asidki terhadap moderasi beragama. Nah, dari hasil yang kami baca bahwasannya Hasbi Asidki ini ketika menafsirkan Al-Quran menampakkan pada setiap beberapa ayat itu dengan judul tertentu dalam daftar isi tafsirnya, termasuk saat menafsirkan ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, ayat tersebut bersamaan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 142 yang diberi judul Sanggahan Orang-orang Yahudi dan Musyrik terhadap Perubahan Kiblat. Nah, Hasbi Asidki ini menafsirkan ayat tersebut adalah bahwa umat Islam yang umatan wasaton itu adalah umat pilihan dan menjadi saksi atas seluruh manusia. Kiblat menjadi ujian untuk mengetahui benar atau tidaknya iman. Nah, sesuai dengan judul yang kami pilih, nah kedua ayat tersebut membahas tentang perkataan orang-orang yang lemah akalnya, yaitu as-sufaha, yaitu orang-orang munafik, Yahudi dan musyrikin terhadap ketetapan Allah dalam perubahan arah kiblat. Penegasan bahwa segala penjuru arah itu ialah milik Allah. Hidayah berada dalam kehendak Allah, bahwa umat Islam adalah umat pilihan dan menjadi saksi atas seluruh manusia, serta Nabi Muhammad adalah saksi atas kamu dari suri tauladan yang membimbing kamu menjadi umat pilihannya.
dan bahwa ketetapan Allah dalam perpindahan arah kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram ialah sebagai ujian keimanan bagi orang-orang beriman pada saat itu. Nah, adapun fokus pada ayat 143 bahwasannya Hasbi Asidki menafsirkan umatan wasaton adalah suatu umat yang paling baik dan adil, umat yang seimbang, moderat, tidak termasuk umat yang hidup berlebih-lebihan dalam beragama atau ekstrim, dan tidak pula termasuk orang yang terlalu kurang dalam menunaikan kewajiban agamanya. Nah, kemudian Hasbi Asidki juga sesudah menafsirkan tentang umatan wasaton, itu memberikan contoh juga tentang bagaimana umatan wasaton itu. Nah, bahwasannya sebelum adanya umat Islam gitu ya, dulu itu ada dua golongan. Yang pertama ada golongan Madiyun atau materialis yang hanya mementingkan keduniaan atau materi, seperti halnya orang-orang Yahudi dan musyrikin. Dan golongan yang kedua itu adalah golongan ruhaniyun atau spiritualis yang terlalu berpegang kepada adat-adat kejiwaan saja, serta meninggalkan keduniawian dan kenikmatan, seperti golongan Nasrani, Saibah, dan golongan-golongan Hindu yang menyembah berhala. Nah, berdasarkan hal tersebut, ya, maka Hasbi Asidki menafsirkan bahwa umat Islam itu tidak boleh berat sebelah gitu. Jangan hanya mementingkan kehidupan dunia saja, juga jangan mementingkan spiritualitas saja, tetapi harus menyelaraskan keduanya gitu. Nah, kemudian itu, nah, simpulan yang kami tuliskan bahwasannya berdasarkan referensi-referensi yang tersedia, penafsiran Hasbi Asidki tentang moderasi beragama dalam tafsir An-Nur Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 adalah bahwa umat Islam umat yang paling baik dan adil, umat yang moderat, tidak ekstrim dalam beragama, dan selalu taat dalam menunaikan kewajiban agama. Mengingat negara Indonesia adalah negara yang heterogen dalam berbagai hal, maka jika penafsiran Hasbi As-Sidki ini diterapkan dalam kehidupan beragama, khususnya di Indonesia, tentu akan menetralisasi munculnya golongan konservatif, fundamentalis, dan radikal, serta kelompok masyarakat yang bersifat eksklusif, eksplosif, serta intoleran. Diakui, penelitian ini memiliki keterbatasan, khususnya dalam menganalisis penafsiran Hasbi Asidki terhadap ayat tentang moderasi, sehingga perlu adanya penelitian yang lebih lanjut melalui pendekatan yang lebih kontekstual. Penelitian ini merekomendasikan khususnya bagi para peneliti bidang tafsir untuk melakukan pendalaman mengenai moderasi agama melalui pendekatan Living Quran dengan analisis yang berkaitan dengan kehidupan kemasyarakatan. Begitu Ibu, terima kasih. Baik, bagus ya, bagus sekali untuk semester 6 sudah bisa menulis dengan komprehensif. Jadi ketika kita menulis nanti yang Fitri itu untuk kalau misalkan disajikan untuk jurnal.
Bismillah, punten izin keluarnya. Punten ini udahan. Gimana pada keluar? Kayaknya sinyal Ibu mah. Oh, tunggu dulu aja padahal mah. Tunggu dulu aja sebentar lagi. Hmm.